Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Bapak, jumpa lagi dalam video berikut ini, yaitu budidaya tanaman obat. Jenis-jenis tanaman obat. Tanaman obat biasanya dapat ditanam orang di sekitar pekarangan rumah. Tanaman tersebut selain juga sebagai keindahan, juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Pernahkah kamu mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga yang disingkat dengan TOGA? Apotek hidup atau TOGA adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan yang berguna untuk antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari semakin berkembang karena orang sudah semakin menyadari bahwasannya kesehatan itu sangat penting sekali. Apalagi apotek hidup ini sifatnya yang alami yang belum melibatkan zat kimia. Indonesia kaya akan aneka ragam tanaman obat. Spesies tumbuhan yang terdapat di Indonesia lebih kurang 30.000, yang sebagian besarnya adalah merupakan tanaman obat yang patut kita syukuri, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman obat ini merupakan bahan atau ramuan obatan-obatan herbal. Setiap tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Kita harus mengetahui syarat tumbuh dan karakteristik dari setiap jenis tanaman obat yang kita budidayakan. Berikut ini merupakan jenis-jenis tanaman obat, yaitu 1. Temulawak. Temulawak dalam bahasa Latinnya yang banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi yang sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak dapat berkembang baik di atas tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Rimpang temulawak sudah lama digunakan orang sebagai bahan obat ramuan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya sebagai bahan pembuat jamu. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit mak, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. 2. Jeruk nipis. Jeruk nipis yang dalam bahasa Latinnya yang termasuk tumbuhan yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis ini menyukai tempat yang disinari oleh matahari langsung. Jeruk nipis ini dapat tumbuh di tempat ketinggian 200 sampai dengan 1.300 meter dari permukaan laut dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering digunakan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis ini dapat mengobati penyakit seperti batuk, influenza, demam, sembelit, bau badan, dan lain-lainnya. 3. Sirih. Sirih dalam bahasa Latinnya adalah yang merupakan jenis tanaman rambat yang tumbuh bersandar dengan pohon, dinding, dan lain-lain. Tanaman sirih ini ada dua macam, yaitu tanaman sirih biasa dan tanaman sirih merah. Tanaman sirih menyukai tempat yang disinari oleh matahari langsung.
Tanaman sirih ini bisa tumbuh di dataran rendah dan tinggi, dan daun sirih ini umumnya digunakan orang untuk mengobati diantaranya bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, alergi, dan masih banyak lagi yang dapat kita manfaatkan daun sirih ini sebagai obat. 4. Patah tulang. Tanaman patah tulang dalam bahasa Latinnya adalah yang berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang disinari oleh matahari langsung. Tanaman ini dapat tumbuh di tempat dataran atau di tempat ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil yang terletak pada ujung ranting yang masih muda. Tanaman patah tulang ini biasanya digunakan untuk tanaman hias, tanaman pagar yang tumbuh di tempat liar. Hampir semua bagian dari tanaman patah tulang ini dapat digunakan sebagai obat. Di antaranya, akar dan ranting dapat digunakan untuk penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Dan bagian batangnya dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Dan hati-hati getahnya, jangan sampai mengenai mata, bisa menyebabkan kebutaan. Bahkan rantingnya pun kalau dibakar dapat mengusir nyamuk. Demikianlah video kita kali ini ya anak bapak, tentang jenis-jenis tanaman obat. Semoga dapat bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.